Halo Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugian Rahma Romadoni dari kelas 11-1. Di sini saya ingin menjelaskan tugas sejarah yang bertema kritiku untuk Indonesiaku. Oke, mantap. Indonesia, tanah airku, negeri yang begitu luas dan indah. Hamparan sawah hijau, lautan biru, gunung yang menjulang hingga ribuan pulau membentang membuat negeri ini disebut surga di Katulistiwa. Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku, bahasa, dan budaya yang menjadi kekayaan luar biasa. Namun sayangnya, di balik semua keindahan itu, ada kenyataan pahit yang masih terus kita hadapi. Inilah kritikku untuk Indonesiaku. Bukan karena aku benci, tetapi karena aku mencintai negeri ini, dan cinta berarti berani mengatakan yang salah demi kebaikan kita bersama. Salah satu penyakit yang sulit disembuhkan di negara ini adalah korupsi. Dari masa ke masa, kasus korupsi seenaknya tidak pernah habis. Para pejabat yang seharusnya menjadi panutan justru sering terjerat kasus penyalahgunaan wewenang. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan malah masuk ke kantong pribadi. Akibatnya, rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. Jalan yang rusak, tidak segera diperbaiki, fasilitas kesehatan kurang memadai, dan masih banyak lagi anak bangsa yang harus berjuang keras untuk bisa sekolah di Indonesia tidak akan pernah benar-benar maju jika korupsi terus dibiarkan merajalela. Selain korupsi, ketidakmerataan pembangunan juga menjadi masalah serius. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mungkin penuh dengan gedung-gedung tinggi, infrastruktur modern. Namun, jika kita melihat ke pelosok negeri, masih ada desa-desa yang kesulitan mendapat listrik, air bersih, bahkan akses jalan yang tidak layak. Ada anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk bisa belajar. Bukankah seharusnya pembangunan hadir untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar? Masalah lain yang sangat penting adalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia memang sudah berkembang, tapi kualitasnya belum merata. Banyak sekolah di desa-desa yang kekurangan guru, bahkan ruang kelas. Di sisi lain, di kota-kota besar ada sekolah mewah dengan fasilitas yang lengkap dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu. Hal ini membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Padahal pendidikan adalah kunci utama untuk membangun bangsa. Tanpa pendidikan yang merata, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara lain di era globalisasi ini. Selain itu, aku juga ingin menyoroti masalah kedisiplinan dan mentalitas masyarakat. Masih banyak orang yang seenaknya melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, atau tidak menghormati hak orang lain. Hal-hal kecil seperti inilah sering dianggap sepele. Padahal justru kebiasaan sehari-hari ini yang mencerminkan mental suatu bangsa. Jika rakyatnya sendiri tidak disiplin, bagaimana mungkin Indonesia bisa benar-benar maju? Lingkungan hidup juga tidak luput dari perhatian.
Hutan-hutan Indonesia yang dulunya hijau kini sudah banyak yang gundul karena penebangan liar. Sungai dan laut ikut tercemar oleh sampah plastik yang dibuang sembarangan. Padahal kekayaan alam inilah anugerah besar dari yang seharusnya dijaga. Jika kita harus merusak alam, maka generasi mendatang akan kehilangan warisan yang paling berharga di negeri ini. Meski begitu, aku tetap percaya bahwa Indonesia masih punya harapan besar. Harapan itu ada pada generasi muda. Anak-anak muda Indonesia memiliki semangat, kreativitas, dan ide-ide baru yang bisa membawa perubahan. Namun, generasi muda juga harus berani bersuara, berani jujur, dan berani melawan ketidakadilan. Jangan hanya ikut arus, tetapi jadilah penggerak yang mampu memberikan teladan baik. Perubahan bangsa dan tidak selalu datang dari atas, tetapi juga dari langkah kecil yang dimulai oleh rakyat sendiri. Indonesia bisa maju jika rakyat dan pemimpin mau bekerja sama. Pemerintah harus benar-benar mendengar suara rakyat, menindak tegas pelaku korupsi, dan memastikan pembangunan merata. Sementara rakyat harus lebih sadar bahwa mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata, menjaga kebersihan, menaati aturan, jujur, dan peduli pada sesama. Akhirnya, inilah kritikanku untuk Indonesia. Aku ingin negeri ini bangkit dari semua kelemahan yang ada. Aku ingin melihat Indonesia dikenal bukan hanya karena alamnya yang indah, tetapi juga karena masyarakatnya yang jujur, disiplin, dan penuh semangat gotong royong. Aku ingin melihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara besar, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama dalam percaturan dunia. Aku menulis kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangunkan, karena aku percaya Indonesia bisa lebih baik dan cinta sejati kepada tanah air adalah berani mengakui kekurangan lalu berusaha memperbaikinya. Itulah sekian dari kritikan saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka 45. Merdeka. Saatnya sudah.